Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi hari ini bersama Budiah yang akan belajar tematik tema 5 subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama, kita akan membahas tentang menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Informasi itu bentuknya ada dua. Yang pertama ada informasi tersurat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat ditemukan dalam teks. Dan yang kedua, informasi tersirat. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Setelah menemukan informasi penting dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat dijadikan dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Berdasarkan teks tersebut, informasi-informasi penting yang ada di dalam teks antara lain, yang pertama, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Yang kedua, Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Yang ketiga, Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat mengetahui informasi lanjut dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Yang pertama, tabel pertama, apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol? Itu semua ada di teks ya. Tadi yang pertama, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Yang kedua, Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Itu semua ada di teks tadi, sudah dijelaskan. Lalu, apa ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol? Nah, ini yang belum sempat dibahas lagi di teks. Seperti yang pertama, misalnya, kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut, siapakah orang tua Tuanku Imam Bonjol? Dan yang kedua, bagaimana latar belakang pendidikan Tuanku Imam Bonjol? Dua itu tadi belum dibahas dalam teks. Selanjutnya, menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, bacalah terlebih dahulu informasi penting dalam tabel dengan seksama. Lalu, cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang lainnya. Setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bacalah informasi pada tabel berikut. Informasi tentang Pangeran Diponegoro. Yang pertama, lahir di Yogyakarta 11 November 1785.
Yang kedua, Putra Sulung Hamengkubuwono III. Yang ketiga, Perang Diponegoro tahun 1825. Yang keempat, perang disebabkan Belanda memasang patok. Yang kelima, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Yang keenam, perang berakhir 1830. Nah, setelah membaca informasi pada tabel, lalu carilah hubungan antar informasi yang dituliskan tadi. Lalu selanjutnya rangkailah informasi ke dalam bentuk tulisan seperti berikut. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada 1830. Selanjutnya, menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Sekarang perhatikan teks visual berikut. Raden Ajeng Kartini, lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya. Kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Apa yang kamu ketahui tentang Raden Ajeng Kartini? Yang pertama, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 1872. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya, kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang ketiga, Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Lalu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini? Kalau ingin diketahui lebih lanjut, berarti tidak dijelaskan ya, seperti tadi di teks tulis. Teks visual juga seperti itu, dia tidak dituliskan. Tapi kita cari sendiri nanti informasinya. Yang pertama, isi surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Dan yang kedua, kehidupan Kartini saat masih hidup. Selanjutnya, mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran. Yang pertama, bacalah informasi yang penting. Yang kedua, presentasikan secara urut. Yang ketiga, ucapkan setiap kata dengan suara keras dan jelas. Yang keempat, pandangan mata tertuju pada orang yang diajak berbicara. Yang kelima, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, bisa langsung japri Budia. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.